bisa tahu begitu, oh kayak orang tua, oh anak saya menggunakan narkoba itu gimana Pak ya, cara spesifik ya begitu supaya orang tua bisa mengenali sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa lagi kita di podcast Bongens. Obrolan generasi milenial sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Baiklah, nama saya Mia. Saya akan menemani sobat sehat. Dalam acara kali ini kita akan membahas materi tentang bahaya narkoba bersama narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini, Bapak Ucu Arunsang, SKM MKes. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Ucu akan menemani kita pada obrolan kali ini. Kami silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih Ibu Nia yang sudah bersedia mengundang kami di acara ini. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Nama saya Ucu Arunsang. Kebetulan saya diberikan tugas di bidang P2P, di mana bidang ini salah satunya program yang ada di bidang P2P adalah masalah narkoba. Baiklah Pak, bahaya narkoba ini sebetulnya bukan asing lagi, masyarakat juga sudah banyak sekali yang tahu, tapi memang tingkat penggunaan narkoba sangat tinggi sampai sekarang, bahkan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, di tingkat remaja juga mungkin pengaruh dari kita kemarin belajar di rumah, jadi mungkin salah satunya yang menyebabkan peningkatan yang drastis. Kemudian kenapa sering sekali yang kebanyakan itu yang menggunakan itu di remaja. Coba mungkin Bapak bisa jelaskan kiat-kiatnya gimana, siasatnya supaya tingkat kejadian tersebut bisa kita kecilkan. Oke, makasih ya. Memang sekarang penggunaan narkoba itu sudah mengkhawatirkan ya. Tidak terkecuali juga di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari laporan yang kita terima, baik itu dari masyarakat maupun dari tenaga kesehatan sendiri, penggunaan narkoba ini sudah luar biasa. Ini terlepas dari memang selain informasi yang tentang narkoba ini sudah sangat mudah dan sangat mudah sekali diakses, lebih juga untuk mendapatkannya. Ini juga karena adanya juga mungkin kelonggaran yang diberikan kepada anak-anak zaman sekarang. Memang sasaran sekarang ini boleh dikatakan anak-anak atau remaja merupakan sasaran empuk daripada pengguna para penjual narkoba ini. Karena apa? Karena pada masa remaja ini kita bersama bahwa sebagaimana kalau remaja itu karakteristiknya memang istilahnya mudah dipengaruhi. Selain juga mudah dipengaruhi, juga mereka juga perasaan ingin tahu yang tinggi sekali, penasaran. Jadi juga dengan ego mereka yang sangat tinggi. Jadi ini merupakan salah satu memudahkan bagi para bandar-bandar atau penjual narkoba itu untuk mempengaruhi mereka. Sehingga diperlukan juga diharapkan juga kepada orang tua walaupun yang di rumah untuk dapat memberikan pendidikan dan pengawasan khususnya pada anak-anak remaja. Terus kalau kita orang awam Pak ya, kita bisa tahu begitu, oh kayak orang tua, oh anak saya menggunakan narkoba itu gimana Pak ya, cara spesifik ya begitu supaya orang tua bisa mengenali sedini mungkin. Jadi kita selaku orang tua memang kita harus diwajibkan untuk memperhatikan atau
lihat kondisi perkembangan dari anak-anak kita. Dari seandainya mereka sudah terlibat selama mempergunakan narkoba, itu sangat mudah kita untuk mengetahui ciri-cirinya tersebut. Misalnya bisa dilihat, misalnya anak kita kadang-kadang suka emosional, marah-marah, gelisah, selain itu juga mungkin juga ada efek lain, misalnya seperti suka menyendiri gitu ya, merasa tertekan, biasa. Jadi kita lihat dari kebiasaan normal, di luar dari kebiasaan normal daripada anak-anak kita. Biasanya kalau ibu itu biasanya nih psikisnya tuh agak sensitif, jadi mengetahui jiwa keibuannya biasanya dia sangat mudah nalurinya untuk naluri keibuan seorang ibu ya. Ya, kemudian apabila sudah menggunakan narkoba, biasanya anak-anak itu akan kecanduan begitu, Pak. Jadi pengen lagi begitu. Sebenarnya apa sih, Pak, kandungan yang ada di dalam zat itu sehingga bisa nagih seperti itu? Jadi narkoba ya biasanya kita kalau dulu disebut ganja atau marijuana atau namanya juga heroin ya. Memang narkoba ini ada beberapa jenis yang kita kenal, seperti kalau kita dulu mungkin kita pernah dengar namanya marijuana ya, marijuana atau cannabis sativa atau indica atau cannabis ruderalis, itu merupakan jenis daripada narkoba, di mana kandungan mereka itu masing-masing itu kandungannya hampir sama, yaitu namanya tetrahidrocannabinol. Nah, jadi kandungan ini meningkatkan kadar dopamin pada otak kita, sehingga kita misalnya kalau kita dalam keadaan stres, misalnya, jadi kita bisa menjadi tenang ya. Kalau gelisah akhirnya kita menjadi tenang atau nyaman gitu, menjadi rileks, menjadi bahagia. Jadi itulah menyebabkan daripada bisa jadi ketagihan. Jadi kalau misalnya sebenarnya ini kalau kita lagi keadaan bermasalah, lagi tegang, sebenarnya kita jangan berlari ke narkoba. Bisa kita ketahui akar permasalahannya, harus kita selesaikan. Tapi biasanya kita ini ingin cari jalan yang cepat pintas. Jadi berlarilah ke narkoba. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan, Pak ya, bisa nggak mereka tuh sembuh lagi seperti semula atau gimana, Pak? Iya, memang ini tergantung dengan komitmen kita ya, komitmen kita bagaimana untuk menghilangkan ketagihan atau candu tersebut. Kalau kita misalnya komitmen kita bagus, istilahnya tinggi untuk misalnya menghindari dari narkoba, bisa ya, kita lakukan. Tetapi kita juga khususnya di Kabupaten Musi Banyu Asin, selain itu juga ada namanya pelayanan IPWL ya. IPWL itu salah satu institusi pemerintah yang wajib lapor menerima daripada para pecandu narkoba ini untuk bisa sembuh, insya Allah sembuh. Tapi dengan pengobatan yang sudah ada di IPWL tersebut. Oh iya, mengenai IPWL tadi itu semua pelayanannya di seluruh puskesmas ada, Pak ya? Jadi kita Kabupaten Musi Banyu Asin ini yang ditetapkan Kemenkes ada 2 IPWL. Yang pertama itu Tebing Bulang ya, puskesmas Tebing Bulang. Yang kedua Rumah Sakit Payung Lincir. Jadi yang untuk Tebing Bulang merupakan salah satu IPWL yang untuk rawat jalan ya. Jadi dipersilakan kepada para pecandu untuk melaksanakan pengobatan di IPWL tersebut. Ya. Kemudian tadi ada disebutkan situ, Pak, tadi kan Bapak jelaskan bisa membuat orang tenang begitu, yang tadinya gelisah. Artinya sebenarnya narkoba itu ada manfaat tersendiri, Pak ya? Ya, benar. Jadi narkoba ini atau heroin atau ganja gitu ya, pada negara-negara maju dengan dosis tertentu bisa digunakan untuk pengobatan.
Kalau dulu misalnya kalau dalam perang itu digunakan untuk tentara ya. Sekarang itu ada namanya untuk penyakit yang seperti AIDS itu ya, AIDS apa imunologi ya, penyakit imunologi bisa digunakan, penyakit kanker bisa digunakan. Yang penting dengan dosis yang sesuai sebagaimana direkomendasikan oleh dokter ya, dokter dan para ahli. Benar, harus pengawasan. Jadi dengan dosis yang tepat narkoba ini bisa dijadikan untuk solusi untuk pengobatan atau terapi. Kemudian mungkin ada kiat khusus begitu Pak untuk menumbuhkan kesadaran bukan hanya remaja saja sebetulnya dari seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Musi Banyu-Asin supaya tidak apatis, supaya tidak cuek begitu terhadap beredarnya narkoba ini. Ya, jadi dari kita khususnya Dinas Kesehatan jangan istilahnya bosan-bosan untuk mengajak masyarakat untuk partisipasi ya, kita memberikan advokasi ya terutama kepada ibu-ibu, pada masyarakat, pada para pelajar misalnya pada anak sekolah, kita berikan advokasi, penjelasan tentang narkoba ya, kita jelaskan narkoba ini apa, penyebabnya apa dan bagaimana nanti seandainya bisa disalahgunakan. Jadi kita harus selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat ya, biar mereka lebih tahu dan lebih peduli. Ya. Baiklah, kita sudah membahas banyak tentang bahaya narkoba. Meski jumlah pengguna dan pengedar narkoba tetap banyak, namun kita tetap semangat, begitu mungkin Pak ya. Ya, tetap bukan hanya kita sebagai petugas kesehatan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat pun harus tetap tanggap, sigap terhadap bahaya narkoba itu sendiri. Kemudian kita harus membentengi anak-anak kita mungkin di rumah, kemudian tetangga, kerabat, mungkin dengan dialihkan dengan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat mungkin Pak ya. Benar. Dengan itu khususnya para remaja kita akan terhindar dari bahaya narkoba tersebut. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menyaksikan. Terima kasih kepada Pak Ucu. Yeah. Sampai jumpa lagi di podcast Bongen selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.